Oke, kita lanjutkan ya. Di sini kita akan belajar hakikat dan fungsi ba- bahasa ya. Em, Kemarin itu kan kita sudah bahas tentang apa? Yuk, yang pelajaran kita pertama tentang perkembangan dan kedudukan bahasa di Indonesia. Sekarang hakikat dan fungsi bahasa bisa dilihat di modul 2,3. Tetapi sebenarnya saya tidak saya hanya mengambil sedikit materi dari sini. Saya mau sebelum mbaknya dan masnya mengikuti pelajaran, eh, harus diwajibkan membaca modul, gitu ya. Nah, jadi tidak ada alasan tidak. Jadi kita tidak berpatokan dengan yang namanya modul saja. Jadi saya ambil referensinya baik dari buku lain juga dari internet. Nah, kalau cuma dari sini saja kan baca sendiri bisa, belajar sendiri bisa gitu. Hmm. Oke, sekarang kita bahas tentang bahasa ya. Nah, tentang bahasa. Jadi bahasa ini kita lihat. Nah, yang pertama di sini apa nih yang tertulis? Sarana. Oke. Mbak Dia nggak ada gambar ya, mungkin bisa di logout dulu terus masuk lagi ya. Oke. Bahasa ini ada bentuk dasar ujaran juga. Bahasa sebagai sarana. Jadi sarana ini sebagai komunikasi. Karena bahasa adalah makhluk makhluk apa? Makhluk Tuhan yang paling seksi ya. Oh, jadi makhluk. Oke, berarti udah ganti nih. Sarana. Bahasa sebagai sarana itu dilihat eksistensinya yang digunakan manusia sebagai makhluk sosial, ya kan? Nah, selanjutnya eksistensinya diakui. Eksistensinya diakui artinya kalau dikatakan eksistensi ini keberadaannya diakui gitu ya. Nah, keberadaannya diakui. Oke, beda nggak manusia dengan makhluk lain? Beda ya. Jadi manusia itu tidak sama dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Ayo, bentuk dasar ujarannya berbeda. Contohnya, manusia bisa berkomunikasi dengan baik, sedangkan tumbuhan tidak dapat berbicara. Nah, kalau hewan bisa, tetapi tidak kita mengerti, gitu ya. Artinya tidak ada komunikasi. Ayo, itu suara motor siapa tuh? Oke, bahasa. Ini dia menurut Keraf ya. Nah, Keraf itu adalah orang. Menurut Keraf ya. Bunyi. Bahasa itu kan mengeluarkan yang namanya bunyi. Oke. Bunyi itu artinya getaran yang bersifat fisik ya, yang merangsang alat pendengaran kita. Nah, tetapi bahasa itu mengandung dua. Nah, mengandung dua. Yang pertama bunyi, yang kedua makna. Oke, contohnya ketika seseorang tidak dapat mendengar dengan baik, nah, contoh atau tuli total, ya kan? Nah, pendengarannya tidak dapat mendengar secara total, maka dia tidak akan merasakan bunyi, sedangkan yang dirasakannya adalah makna.
Makanya ada juga bahasa tubuh, gitu ya. Oke, sebentar ya. Sebentar. Sudah nampak ya? Bisa ya? Mbak Diah ya? Oh, nanti saya upload di YouTube kok ini. Jadi, nanti saya upload, Mbak Diahnya bisa belajar ya. Jadi, sekarang dengar aja dulu. Oke. Oke, makna ini yang lain bisa kan nampaknya? Nampak kan yang lain kan? Yang lainnya bisa kan nampaknya? Bisa. Oke. Eh, oke. Mas Prasetyo. Ketika orang mengatakan mengacungkan jempol kepada Mas Prasetyo dengan tidak mengeluarkan bunyi, apakah itu bahasa? Bahasa, karena dia mengeluarkan makna, itu namanya bahasa tubuh. Eh, Kalau bilang sampai jumpa, bye bye, nggak perlu ngomong, cuman melambaikan tangan, berarti sudah artinya kan bahasanya mengatakan sampai jumpa gitu. Oke, oke. Bahasa itu juga bisa didefinisikan semua ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Ya, bisa juga melalui tubuh gitu. Kita lihat. Oke, sekarang kita lihat sifat-sifat bahasa. Tapi sebelumnya lihat bukunya di halaman 2.3, 2.3. Oke, sebenarnya di bunyi 2.3 lihat bahasa hakikatnya adalah bunyi ujar lisan yang berwujud lambang katanya. Selanjutnya, selanjutnya bahasa katanya memiliki sistem. Yang ketiga, bahasa itu bermakna. Yang keempat, bahasa memiliki fungsi. Gitu. Oke, kita lihat sifat-sifat bahasa dulu. Oke. Lihat bukunya juga di poin 2,3 yaitu pengertian tentang hakikat bahasa. Lihat, yang pertama sifat bahasa ini saya ambil dari reference lain sistematik. Sama nggak sistematik dengan sistematis? Mbak Hartati. Oh, bukan. Mbak Hartati lagi pergi ya. Eh, Mbak Esti. Oh, ada ya. Oh, nggak apa-apa. Sistematik sama nggak dengan sistematis? Sama nggak sistematik dengan sistematis? Sama, sistematik. Jadi kalau dikatakan sistematik ya, nah sebentar ya. Kalau dikatakan sistematik berarti dia tersusun secara rapi, ya. Nah, tersusun secara rapi. Oke, bisa ya?
Oke, selanjutnya manusiawi. Manusiawi. Artinya di sini makanya tadi dikatakan bahasa itu eksistensinya ada, yaitu bahasa itu digunakan oleh manusia. Oke, itu dia ya. Terus mana suka, komunikatif, dan ujar. Ujar berarti apa Tio? Ujar. Ujar berarti ucapan. Mana suka berarti dia memilih kata-kata yang akan digunakan asalkan kata-kata itu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ada pertanyaan? Halo. Mana suka ini artinya selektif. Kita memilih kata-kata yang akan kita sampaikan. Contohnya, tapi bukan berarti mana suka itu suka-suka. Contohnya seperti ini. Em, Ketika saya mengatakan sistematik, saya lebih memilih kata sistematik daripada sistematis. Itu namanya mana suka. Kita memilih. Bisa ya? Oke? Oke. Oke, ini penjelasannya. Nanti saya bagi juga ini nanti di Facebook. Sistematik, sistematis. Tadi katanya saya mengatakan sistematik itu tersusun. Bahasa memiliki pola. Pola itu berarti urutan. Terus memiliki kaidah, memiliki aturan. Sama itu pola dan kaidah aturan yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakainya. Artinya diatur oleh sistem. Makanya kalau kita berbahasa Indonesia yang baik dan benar, seharusnya mengandung suatu kalimat. Di mana kalimat itu mengandung apa? Mengandung anak ya. Mengandung mengandung makna. Biar iya, mengandung makna yang kalimatnya tersusun dengan baik sesuai dengan EYD, di mana di dalam kalimat itu terdapat SPOK, subjek, O-nya apa? S-nya subjek, O-nya objek, SOP predikat, K kata keterangan. Oke, subjek itu adalah kata ganti orang. Contohnya, aku, kamu, Anda, ibu, kakek, nenek, dan kawan-kawannya. Objek itu adalah em, sesuatu objek. Objek itu seperti apa? Bisa bisa contoh kalimat yang menggunakan SPOK. Saya coba ulang sekali lagi. Saya iya, saya saya sebagai objek membawa sebagai predikat. Objeknya apa? Buku. K-nya apa? Keterangan, keterangan tempat itu. Perpustakaan. Oke. Selanjutnya, katanya Manesuka. Oke, unsur-unsur bahasa ini sebenarnya dipilih ya, bukan dipilih secara acak tanpa dasar. Nah, terserah kita, asalkan mengandung arti. Oke, bisa ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, selanjutnya adalah ujar. Bentuk dasar bahasa adalah ujaran. Ujaran itu apa?
Iya, ujar bisa ucapan, perkataan, yaitu secara lisan. Karena karena media bahasa yang terpenting adalah bunyi. Oke. Bisa ya, Mbak ya? Oke. Mas Sukamto bisa diterima nggak sama Mas Prasetyo? Bisa ya? Bisa. Oke. Oke, manusiawi. Manusiawi, bahasa berfungsi jika manusia yang memanfaatkannya. Benar nggak? Benar. Ketika kita ngobrol dengan pohon, mereka respon nggak? Hmm, Jadi jangan gila sendiri ya kan? Kadang ada manusia, contohnya ada sesuatu yang terjatuh dari tangannya. Aduh, ini sialan nih gelas katanya. Nah, padahal yang sialan sebenarnya siapa? Orang yang mengatakan itu. Karena bahasa berfungsi jika manusia yang memanfaatkannya. Contohnya, saya mengatakan, waduh, ini laptop ini benar-benar kurang ajar nih, nggak bisa dipakai nih. Terus laptopnya dengar nggak? Tidak. Yang kurang ajar di situ adalah sayanya, bukan laptopnya gitu. Makanya bahasa berfungsi jika manusia yang memanfaatkannya. Bisa ya? Oke, yang kedua namanya di sini adalah komunikatif. Oke, komunikatif. Oke. Kalau dikatakan komunikatif, yang ini alat komunikasi atau alat penghubung antara anggota masyarakat. Oke, kita belajar di sini karena apa? Karena ada bahasa. Kalau tidak ada bahasa bisa nggak kita belajar? Tidak bisa. Contohnya, kita guru, terus siswanya semuanya nggak bisa dengar. Nah, bisa nggak kita ngajar? Bisa. Dengan bahasa tubuh. Jadi bahasa itu bisa mengeluarkan dua. Yang pertama mengeluarkan bunyi, yang kedua mengeluarkan isyarat ataupun gerak. Nah, oke. Ini nggak ada yang tidur nih ya, kecuali Mbak Suwarni ada tadi ada urusan. Saya mau tanya nih satu-satu. Menurut Mbak Tris, Mbak Ebi, fungsi bahasa itu apa? Satu aja. Oke, fungsinya apa? Fungsinya apa? Itu yang lagi bersuara tolong di mute supaya tidak mengganggu temannya ya. Oke, Mbak Ebi tadi apa fungsi bahasa? Iya, fungsinya apa? Sifatnya indah. Fungsinya oke. Mas Sukamto, fungsi bahasa itu apa? Oke. Mas Prasetyo itu fungsi bahasa apa? Halo.
Sepertinya Mas Prasetyonya tidak dengar atau ada keperluan. Baik. Mbak Esti, fungsi bahasa apa? Aku cinta kepadamu katanya. Berarti itu adalah salah satu bahasa, ya kan? Ah, benar sekali. Oke. Mbak Dia yang screennya tidak bisa lihat, silakan ngomong. Fungsi bahasanya apa itu? Produksi. Produksi apa nih? Oh iya benar ya. Ah, alat menyampaikan pesan boleh ya. Ah, terserah kita. Oke, kita lihat menurut para ahli. Nanti mbaknya dan masnya semua bisa belajar dari sini dan bisa akan menjadi yang ahli di bidang bahasa. Kan ini jurusannya jurusan komunikasi kan? Jadi kalau komunikasi itu ya harus mengerti bahasa dengan baik dan benar ya kan? Ah, dengan benar. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, menurut Santoso. Menurut Wak Santoso katanya fungsi bahasa itu adalah informatif. Yang kedua, ekspresi diri. Nah, kita lihat informatif. Berarti di sini menyampaikan apa yuk? Apa katanya di tulisannya ini? Menyampaikan informasi. Oke, menyampaikan informasi timbal balik. Jadi kalau ngobrol sendiri itu tidak berbahasa ya. Nah, kita lihat dulu yang kedua, ekspresi diri. Nah, menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi atau tekanan perasaan pembaca. Artinya seperti ini. Kalau kita ngobrol dengan diri sendiri, itu bisa saja sebenarnya ekspresi diri. Nah, tapi ketika Mbak dia menyalurkan perasaan ataupun gagasannya emosi kepada pembaca lewat buku atau tulisan, itu adalah bahasa juga. Bisa nggak dipahami? Bisa. Oke, lihat bukunya poin 2,3. Di sana tertulis hakikat bahasa. Coba saya mau yang siapa ya? Eh Mbak Eka. Ada Mbak Eka nggak? Bisa baca hakikat bahasa. Allah menciptakan manusia. Ayo, satu paragraf. Hmm. Oke, jelas nggak kalimatnya? Oke, di sana Mbak yang baca tadi siapa? Mbak Eka ya? Mbak Mbak mana tadi yang baca? Oke, yang baca tadi Mbak Eka. Mbak Eka menyampaikan sesuatu informasi kepada kita. Itulah bahasa. Tetapi ketika kita membaca teks tersebut, itu juga adalah bahasa yang diciptakan, bukan diciptakan, yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui emosinya, melalui gagasannya, melalui pemikirannya. Nah, oke, bisa ya? Intinya bahasa itu sangat penting bagi manusia.
Oke, ada pertanyaan. Oke. Yang ketiga, adaptasi dan integrasi. Saya mau tanya Mbak Esti. Mbak Esti itu adaptasi artinya apa? Oke. Saya mau tanya itu Mbak Hartati. Mbak Hartati ada ya? Oke, Mbak Hartati, saya mau tanya integrasi itu artinya apa? Atau ada yang bisa? Siapa itu? Oke, Mbak Eka apa itu integrasi? Mbak E Mbak Eka tinggal di mana nih? Di Taipei ya? Halo? Mbak Eka tinggal di mana? Di Taipei atau di mana? Oke. Mbak Eka di Taipei, sedangkan saya di Hualien. Ada jarak nggak? Ada. Dengan adanya bahasa, maka kita akan terintegrasi. Berarti integrasi itu adalah penyatuan atau penggabungan. Penggabungan, pembauran, penyatuan, dan kawan-kawannya. Ah, itulah yang dikatakan integrasi. Sedangkan adaptasi adalah penyesuaian diri. Oke, jadi ketika pertama sekali ke Taiwan menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Dengan bahasa Indonesia. Oh, dengan siapa nih bahasa Indonesia? Dengan siapa nih? Dengan bosnya dengan bahasa Indonesia nggak? Semuanya. Bahasa bahasa Mandarin sama bosnya menggunakan bahasa apa yang paling banyak? Bahasa bahasa Mandarin. Berarti kita harus beradaptasi dimanapun kita berada. Itulah fungsi daripada bahasa. Bisa diterima ya? Jadi nanti kalau Mbak Hartati atau Mas Prasetyo ingin ke Amerika, ya kan? Nah, jadi harus berbahasa Inggris. Nah, jadi kalau jumpa dengan Presiden Obama, nah, kita mengatakan apa kabar? Nah, pasti dianya tidak mengerti. Jadi kita harus menggunakan bahasa Inggris. Sama seperti mbaknya dan masnya ketika pertama kali ke sini, yaitu dengan menggunakan bahasa Mandarin ataupun bahasa Inggris. Tetapi dengan temannya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Itulah adaptasi, ya. Nah, makanya dikatakan di mana langit dipijak, di situ tanah dijunjung, gitu ya. Di mana langit dipijak ya. Terbalik ya. Di mana langit dipijak. Di mana bumi dipijak, di situ langit Nah, bukan di mana langit dipijak ya. Nah, oke, itu namanya adaptasi. Oke, selanjutnya adalah kita lihat adaptasi dan integrasi. Menyesuaikan dan membaurkan diri dengan masyarakat. Nah, selanjutnya, ini tadi sudah saya kasih tahu. Sebagai kontrol sosial, mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Pernah dengar orang lain berpidato nggak? Saya mau tanya,
di Indonesia yang pintar berpidato pada saat ini siapa? Yang emosionalnya pada saat mempengaruhi pendapat orang lain siapa? Yang terkenal menurut Mbak dan Masnya siapa? Oke, Maria Teguh. Oke, kalau Maria Teguh mengatakan saudara-saudara semuanya, sedangkan saya mengatakan saudara-saudara semuanya. Yang lebih mempengaruhi siapa? Yang Maria Teguh atau saya? Iya. Nah, gitu ya. Jadi contohnya Surya Paloh. Kenal nggak dengan Surya Paloh yang sering berpidato di Metro TV? Itu dia sangat meyakinkan orang. Atau Soekarno itu dia orang yang paling terkenal ketika berpidato, ya kan? Ah, gitu dia. Oke. Berarti bahasa itu bisa mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Oke, ketika saya berbahasa dengan tidak jelas. Oke, ada yang menyatakan makanya pendapat memang mempengaruhi juga. Itu jelas enggak? Jelas nggak apa yang saya katakan tentang coba jelas enggak? Tidak. Berarti itu mempengaruhi pendapat orang lain. Menurut saya, Mbak Esti pasti kewalahan dengar saya. Ya ini tutornya bilang apaan sebenarnya gitu, ya kan? Nah, jadi bahasa itu juga sebagai alat kontrol sosial. Oke. Ketika orang menyatakan pendapat dengan santai, meyakinkan ketika suaranya kadang pelan, kadang kuat di bagian mana yang dia tekankan, maka itu mempengaruhi sikap seseorang. Oke, kita lanjut. Oke, fungsi bahasa menurut Haliday. Oke, sebelumnya lihat bukunya halaman 2.6. Bisa ya? Ada? Oke, kita tambahkan. Bahasa memiliki sifat variatif. Kalau dikatakan variatif apa? Variatif ini adalah beragam. Jadi bahasa memiliki sifat variatif yang artinya beragam. Oke. Selanjutnya bahasa memiliki sistem. Makanya tadi dia sistematis, terstruktur. Makanya dikatakan bahasa memiliki sifat kon kon konvensional, ya. Oke. Konvensional. Oke, ada yang ditanyakan itu dia terstruktur atau tersistem. Yang selanjutnya lihat baca di situ. Uraian di atas menunjukkan bahwa bahasa memiliki sifat. Yang pertama indah, yang kedua manusiawi, yang ketiga produktif, yang keempat dinamis, yang kelima variatif, yang keenam konvensional. Yang ketujuh adalah arbitrer, ya. Oke. Oke. Yang dimengerti di situ nomor berapa? Yang dimengerti. Semuanya dimengerti nggak? Halo. Bahasa itu bersifat indah, mengerti nggak? Oke. Kaulah bulanku, kaulah bintangku, kaulah segala-galanya. Tanpamu aku akan mati, katanya. Itu bersifat indah. Oke. Yang kedua, bahasa bersifat manusiawi. Ah, artinya ketika berbicara dengan orang lain bersifat sopan santun. Yang ketiga, bahasa bersifat produktif. Artinya memproduksi suatu kalimat atau kata-kata. Yang keempat, bahasa itu bersifat apa itu dinamis? Mas Prasetyo, dinamis itu apa? Halo,
Mas Prasetyo, dinamis itu tahu nggak artinya? Oke, iya, benar, perubahan. Eh, Perubahan berarti juga di situ mengalami yang namanya perkembangan ya. Selanjutnya bersifat variatif atau beragam, yang keenam bersifat konvensional, terstruktur, dan yang ketujuh adalah bersifat arbitrer. Oke, kita lihat arbitrer. Tapi ada nggak yang tahu arti arbitrer itu apa? Katanya di sini arbitrer bermakna sewenang-wenang. Itu tadi atau mana suka. Artinya tidak kaitan antara bunyi dan benda-benda yang dibahasai atau antara lambang bunyi dengan yang dilambangkan. Oke. Contohnya watu dan batu, ya kan? Nah, mana suka, ya kan? Contohnya kalau di bahasa Jawa itu mengatakan tanggal semalam itu apa? Tanggal kemarin apa? Kemarin atau semalam? Satu hari yang lalu biasanya disebut dengan apa? Semalam atau kemarin? Satu kemarin. Semalam ya? Semalam atau kemarin? Kemarin kan. Kalau di Medan itu kalau bahasa itu satu hari yang lalu disebutkan dengan semalam. Sedangkan sedangkan di Jawa semalam itu adalah satu malaman. Benar nggak? Jadi bisa nggak kita menyalahkan orang Medan ketika mereka bilang semalam? Mengatakan satu hari yang lalu. Bisa nggak? Bisa nggak kita menyalahkan orang Medan ketika mereka mengatakan saya pergi ke Taipei semalam? Bisa nggak kita salahkan mereka? Makanya dikatakan mana suka, ya kan? Nah, itu dia namanya arbitrer. Oke. Oke. Fungsi bahasa menurut Holiday. Nah, instrumental. Oke. Instrumental. Jadi kalau dikatakan dia instrumental memperoleh sesuatu. Oke. Menurut Mbak Esti, fungsi bahasa tadi apa? Halo Mbak Esti. Oke. Saya memperoleh sesuatu nggak dari Mbak Esti? Saya memperoleh sesuatu nggak dari Mbak Esti ketika saya menanyakannya? Iya, itu namanya instrumental. Oke, bisa dipahami. Yang kedua, itu menurut Holiday ya. Yang kedua, regulatoris. Mengendalikan perilaku orang. Oke, mengontrol ya kan? Mengontrol atau mengendalikan perilaku orang lain. Oke. Contohnya ketika saya mengatakan seperti ini. Siapa tadi itu yang ribut? Tolong suaranya di mute. Nah, terus semuanya memute. Tapi setelah itu dikembalikan lagi. Nah, itu namanya regulatoris, mengatur, ya kan? Oke. Siapa nih yang tidak memute suaranya ketika tidak diperlukan? Hayo jujur. Oke, berarti itu namanya regulatoris, ya kan? Ah. Oke, yang ketiga namanya adalah intraksional. Oke, oke, intraksional. Jadi intraksional itu berinteraksi dengan orang lain, ya kan? Interaksi. Ingat aja interaksi. Interaksi berarti
hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih, yang mana kedua orang atau yang lebih tadi mengerti apa yang dimaksud. Nah, itu interaksional. Ya. Yang keempat, personal. Personal itu adalah juga berinteraksi dengan orang lain. Nah, tetapi kalau personal ini lebih ke individu dan individu. Nah, secara personal. Makanya dikatakan, seperti ini contohnya. Kamu mau kerja nggak? Mau. Datang wawancara secara personal. Berarti sendiri ya kan? Nah, nggak rame-rame itu. Sendiri. Nah, itu namanya personal ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah heuristik, belajar dan menemukan sesuatu. Oke, saya mau cerita nih heuristik belajar dan menemukan sesuatu. Saya tidak bisa bahasa Mandarin. Saya bisanya bahasa Indonesia. Sedangkan saya kuliah di sini menggunakan bahasa Inggris, ya kan? Sementara bahasa Inggris itu adalah bukan bahasa ibu kita. Jadi saya harus belajar dan menemukan sesuatu. Ketika ada teks yang saya tidak mengerti dalam bahasa Inggris, maka saya buka kamus, saya buka Google Translate, atau saya menanyakan teman-teman saya yang mengerti. Itulah yang dikatakan dengan heuristik, belajar dan menemukan sesuatu. Tetapi menemukan sesuatu yang dimaksud di sini bukan berarti apa ya? Hanya artinya saja, tetapi pemahaman daripada, contohnya seperti ini. Eh, Ketika kita tidak mengerti teks bahasa Inggris, kita menemukan sesuatunya. Apa yang kita temukan? Cerita tersebut, bukan makna daripada bu, selain dari maknanya per kata per kata, kita juga menemukan arti daripada cerita tersebut. Benar nggak? Oke. Contohnya, ada teks bahasa Inggris, ada novel bahasa Inggris. Terus kita sama sekali nggak ngerti bahasa Inggris nih. Jadi kita buka kamus dan artinya satu persatu kita artikan. Maka kita temukanlah arti dari kata tersebut. Setelah kita baca semua, maka yang kita dapatkan apa? Sesuatu, ya kan? Bukan cuma arti kata tersebut, tetapi apa yang kita dapatkan? Cerita tadi ataupun eh, informasi daripada buku itu, bukan hanya sebagai arti kata. Bisa ya? Nah, oke, yang keenam namanya imajinatif. Yang keenam, menciptakan dunia imajinasi. Oke. Siapa yang siapa yang bisa memberikan contoh imajinatif? Tadi saya sudah katakan, jika kau, iya benar sekali. Terus ada lagi yang mengatakan, jika kau adalah bintang, maka aku adalah bulan, ya kan? Ah, iya, itu imajinatif, walaupun tidak mungkin, ya kan? Itulah dia fungsi bahasa itu. Iya, bisa dikatakan bersifat indah. Tetapi imajinatif itu lebih ke menghayal seperti itu, menghayal yang indah-indah walaupun tidak mungkin gitu. Nah, pengandaian kata juga sering imajinatif. Oke, representasional informasi. Oke, present. Ada lihat nggak di sini present di sini? Stop presenting. Ada baca nggak? Tidak ada. Oh, oke. Yang saya klik ini ada nggak? Ada. Berarti
Oke, berarti ini present. Kalau present berarti saya ada nggak buat presentasi di sini? Ada, berarti yang kalian dapat dan atau yang kita dapat adalah informasi. Ayo, oke, saya mau tanya ini. Hmm, informasi apa yang kita dapatkan malam ini? Oke, salah satu fungsi bahasa adalah sebagai alat sebagai alat kontrol ya kan, atau konvensional ya. Oke, apalagi itulah yang kita dapatkan, present representational informasi. Oke, ketika saya mengatakan kon kon kontrol itu salah nggak? Bahasa yang salah nggak? Tidak, karena dapat dimengerti ya kan. Nah, itulah salah satu fungsi bahasa tadi, mana suka ya kan, suka mana gitu. Bisa dipahami? Oke, itu tadi salah satu fungsi bahasa ya, arbiter, mana suka ya. Oke. Oke, ayo yang selanjutnya, fungsi khusus bahasa Indonesia. Fungsi khusus bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kalau bahasa nasional berarti dikatakan sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang kedua bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Gitu ya. Jadi saya mau tanya, kita di sini kan sedang belajar melakukan suatu kegiatan dalam dunia pendidikan. Benar nggak? Berarti dunia itu banyak ya, ada dunia pendidikan gitu ya. Dunia apa lagi? Saya baru tahu ada dunia pendidikan. Di mana nih letaknya dunia pendidikan? Setahu saya dunia itu cuma satu. Di mana nih dunia pendidikan? Ada berapa dunia di dunia ini? Satu, satu ya. Jadi kok yang jadi kenapa katanya dunia pendidikan? Ah, berarti ada dunia pendidikan gitu ya. Itu tadi dia fungsinya yaitu imajinatif. Pendidikan itu diibaratkan suatu dunia. Ah, bisa nggak diterima? Berarti dunia percintaan bisa nggak kita katakan? Bisa. Nah, itulah tadi dia salah satu fungsi yang oke. Okay. Selanjutnya, bahasa resmi untuk kepentingan. Kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Ya, oke. Okay. Walaupun bahasa Inggris bahasa internasional, yang kita pakai di negara kita bahasa apa? Indonesia. Masih ingat nggak yang pernah saya katakan? Lestarikan bahasa daerah, terus bahasa daerah diapain? Dilestarikan. Bahasa Indonesia diapain?
digunakan dengan baik atau dipertahankan boleh. Bahasa Inggris diapain? Atau bahasa asing? Dikuasa, dikuasai. Jadi kalau mbaknya dan masnya tidak bisa berbahasa Inggris, minimal memperkenalkan diri, ya kan, minimal yang dasarnya saja bahasa asing, maka akan kewalahan ketika mencari pekerjaan. Contohnya, ketika saya bisa bahasa Prancis, terus Mas Prasetyo bisanya bahasa Jawa. Nah, nilai kami berdua sama nilainya, nilai bahasa Indonesia. Tetapi kami ingin bekerja di lembaga bahasa. Siapa yang dipilih? Pasti saya, karena ada nilai plusnya. Gitu kan? Nah, itulah tadi dia. Makanya lestarikan bahasa daerah, pertahankan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing. Oke. Selanjutnya, kita lihat alat pengembangan kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, kemarin ini sudah kita bahas ya. Eh semester minggu yang lalu saya ada bagikan nggak apa PPT-nya di Facebook, ada nggak? Udah baca nggak? Udah baca nggak? Iya, saya share PPT. Kan saya setelah ngajar saya share ini bahan PowerPoint-nya, ini bahan PPT-nya kemarin, ada nggak dibaca? Belum. Nanti dibaca lagi ya. Nah, jadi sebenarnya trik belajar itu adalah membaca sebelum dan mengulangi setelah belajar. Seperti itu. Oke. Jadi jangan nanti ketika pulang ke Indonesia sudah S1 ya kan? Nah, terus masa sama dengan SMA pengetahuannya gitu? Ya harus beda. Nah, dari universitas mana? Universitas terbuka. Padahal universitas terbuka itu terkenal. Dia statusnya negeri gitu kan? Berarti punya negara. Nah, jadi tetap semangat. Itu dia. Kita lanjutkan. Ayo di-mute kan tuh suaranya tuh. Suara tape recorder siapa tuh? Musik siapa tuh? Oke. Bahasa Indonesia perlu dibakukan dan distandarkan. Oke. Halo, masih bisa dengar saya? Oke. Jadi bahasa Indonesia itu perlu distandarkan. Jadi ngomongnya bukan alayers ya kan? Kamu sudah makan belum? Sudah Chin katanya ya kan? Ah, itu dia menurut EYD enggak? Tidak. Berarti apakah kamu sudah makan atau apakah Anda sudah makan? Itulah EYD. Tergantung kepada siapa kita menggunakannya. Ya kan? Oke. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman istilah. Oke. Dia makanya tadi kan dikatakan tadi salah satu sifat bahasa itu adalah dina. Ayo apa tuh tadi? Mas Prasetyo tadi yang jawab itu. Di apa tuh? Kalau tidak bisa kita nggak lanjutkan nih. Dinamis. Dinamis itu berarti Oke. Ada dia berubah. 972 ada, 75 ada, 88 ada. Perlu distandarkan. 972 ya berdasarkan EYD, 975 berdasarkan pedoman umum Indonesia yang disempurnakan dan pedoman istilah,
98 menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya bahasa Indonesia itu perlu dibakukan dan disadarkan walaupun standarnya sebelumnya sudah ada. Namanya ilmu tetap berkembang, tetap dinamis, maka seperti itu juga dengan bahasa, karena bahasa adalah salah satu ilmu pengetahuan. Oke, yang 98 juga ada juga dia standarnya, yaitu tata bahasa baku bahasa Indonesia. Terus yang mana yang dipakai? Semuanya itu adalah benar ya. Nah, oke, kita lanjut. Eh, fungsi bahasa Indonesia dimiliki oleh bahasa baku. Ada yang bertanya? Halo, ada yang bertanya nggak? Ini suaranya kadang nggak jelas karena gangguan sinyal mungkin ya. Kalau tidak ada bertanya, biar kita lanjut. Yang mana nih? Oke, kerangka acuan. Oke, kita buat alat pemersatu, udah mengerti ya. Jadi kalau Mbak yang nanya kan ini tadi siapa yang nanya? Yang bertanya tadi siapa? Oke, kalau Mbak Eka berkomunikasi dengan suku Dayak, berarti bahasanya bahasa apa? Indone, Indonesia. Itulah fungsinya mempersatukan suku bangsa. Oke. Yang kedua, pemberi kekasan. Oke, bahasa baku membedakan bahasa itu dengan bahasa yang lain. Ya. Oke. Bahasa baku membedakan bahasa itu dengan bahasa yang lain. Selanjutnya, penambah kewibawaan. Penggunaan bahasa baku akan menambah kewibawaan atau prestis. Nah, sama ini, prestis ataupun gengsi ataupun harga diri, boleh keistimewaan. Ketika saya mengatakan berbicara seperti ini, halo, kamu mengerti nggak apa yang gue katakan barusan nih? Gue ngobrol di sini, lo ngerti nggak apa yang gue bilangin nih semua? Ngerti nggak lo? Nah, daripada saya mengatakan, Mbak Hartati dan teman-teman mengerti nggak dengan apa dengan yang saya katakan? Nah, berwibawa yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Jelas yang pertama ya. Nah, jelas salahnya maksudnya. Oke, kita lanjut. Kerangka acuan. Bahasa baku merupakan kerangka acuan pemakaian bahasa. Oke. Jadi yang baku itu aku, ya kan? Saya. Yang tidak baku adalah gue, ya kan? Nah, gue, ya kan? Nah, terus bahasa Jawa aku apa itu? Apa tuh bahasa baku bahasa contohnya gini, aku, gue, ya kan? Nah, terus ketika kita berbicara dengan orang lain, orang apapun, suku apapun, ketika kita mengatakan saya atau aku, maka itulah yang baku. Itulah standarnya. Lihat ini tadi, standarnya tadi ada kan? Nah, itulah berarti kata saya, bahasa saya, penggunaan kalimat saya, itulah yang baku daripada lo gue, ya kan? Nah, oke. Contohnya, yang benar itu bang atau bank? Yang mana? Yang benar bang atau bank? Bank ya. Oke. Jadi, oke, kalau bank itu adalah bahasa Inggris, ya. Yang baku itu adalah bank. Oke.
Makanya ada dikatakan perbankan ya kan, bukan perbankan ya kan. Jadi jangan, terkadang kan ada yang ke Inggris-Inggrisan. Saya mau pergi ke bank katanya ya kan. Pernah nggak dengar orang seperti itu? Ya, ya saya juga sering seperti itu ya kan, kita sering. Saya mau pergi ke bank katanya. Oke. Jadi itu sebenarnya tidak baku. Jadi kalau dia membaca perbankan, berarti dia harus membaca perbankan di Indonesia gitu ya. Itu acuan nggak? Kamu jurusan apa di universitas? Saya jurusan perbankan atau perbankan. Yang benar adalah perbankan atau bank ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Lihat tadi yang harus kita bahas, lihat juga dulu poin halaman 2,6. Bahasa itu indah. Pada hakikatnya bahasa itu adalah bunyi, ya. Kita baca hompila hompila pa alaihum gembreng. Nah, itu artinya apa tuh? Itu bukan bahasa Jawa ya. Oke. Hompila hompila halamu gembreng. Oke. Terus ketika saya mendengarkan suara apa namanya ya? Suara ajan, ya kan? Suara itu indah nggak? Suara ajan. Lebih indah mana? Suara ajan atau suara kaleng bekas yang dipukul-pukul? Ataupun suara piano? Ataupun suara piano? Pasti suara ajan ya kan? Nah, karena itu adalah bahasa, bukan musik gitu. Ah, itulah contohnya. Ketika orang berpidato, ya kan, itu bahasanya indah. Contohnya, apalagi berpuisi, ya kan? Ah, pernah dengar puisi kan? Oke, bahasa itu indah. Yang penting matikan yang nggak penting. Bisa nggak dipahami artinya ini? Paham. Paham nggak? Ini sama dengan artinya seperti ini. Aku ingin mati tapi nggak ingin. Bisa dipahami nggak? Ingin mati tapi nggak ingin. Bisa diartikan nggak? Coba, siapa yang bisa memberikan penjelasan tentang arti kata itu? Ingin mati tapi nggak ingin. Atau mau mati tapi nggak mau. Buat contohnya. Hmm. Yang lain, mau mati tapi nggak mau. Oh, oke. Okay. Kan itu artinya jadi banyak kan. Yang pertama juga benar, yang kedua juga benar. Jadi kalau saya mengartikannya seperti ini, mau mati tapi nggak mau. Artinya ketika contohnya, ketika saya bekerja, saya kan capek ya kan? Saya kan capek. Rasanya itu mau mati, tetapi saya nggak mau. Benar nggak? Ah, ya, apa? Contohnya seperti ini. Saya mengupdate status di Facebook. Mau mati tapi nggak mau. Bahasa itu kan indah sebenarnya. Artinya kita, kalau orang yang tidak paham,
bisa menginterpretasikan itu bahasa itu jelek. Sebenarnya tidak. Mau mati tapi nggak mau. Artinya seperti ini. Ketika dia baru saja bekerja, dia rasanya mau mati karena kecapean gitu loh. Tetapi sebenarnya dia tidak mau itu terjadi. Benar nggak? Nah, oke. Oke, saya kita lihat yang kedua. Bahasa itu manusiawi. Chomsky dalam Pateda berpendapat bahwa anak yang lahir ke dunia ini telah membawa kapasitas atau potensi bahasa. Oke. Masih dalam Pateda, Mackey berpendapat bahwa bahasa dapat dilihat dari dua hal, yakni sebagai aktivitas jiwa dan sebagai aktivitas otak. Bahasa sebagai aktivitas otak, demikian terdapat kaitan antara otak manusia dan bahasa. Hal ini tidak pernah terjadi pada binatang. Benar nggak? Benar. Makanya manusia itu tadi dikatakan adalah manusia adalah makhluk sosial, ya, memiliki akal. Contohnya, kalau saya mau makan, terus saya rasa makannya, saya cicip tuh makanan yang pertama sekali, terus sudah basi. Saya lanjut nggak? Saya lanjut nggak untuk memakannya? Saya pasti lanjut kalau kalau kelaparan ya. Nah, oke, pasti tidak kita lanjut. Coba kalau kalau anjing contohnya. Apakah kalau misalnya sudah basi dia akan berhenti atau tetap lanjut? Tetap lanjut. Itulah yang membedakan antara manusia dan hewan, ya kan? Itu makanannya jangan dimakan sudah basi. Jadi kita tidak makan. Coba katakan sama anjing, ya kan? Anjing itu makanannya sudah basi, tolong jangan dimakan. Nah, itu dia. Oke, bahasa itu dinamis, dinamis yaitu berkembang. Oke, itu tadi sudah kita bahas ya. Dan bahasa itu konvensional. Tadi apa itu konvensional? Terstruktur. Kalau arbitrer tadi apa? Mana suka atau bersifat sewenang-wenang. Lihat tabel 24, halaman 2.13. Ada nggak situ tabel? Tabel 24. Ada. Oke. Yang pertama pintu, bahasa Indonesia pintu, bahasa Jawa lawang, bahasa Inggris door, bahasa Arab babun, al-babun, ya kan? Nah, nasi, sego, rice, ruzun atau aruzun, ya kan? Nah, jadi inilah nama-nama yang sama dengan sebutan yang berbeda. Oke, berarti dia bersifat apa? Mana suka, arbitrer, ya kan? Oke. Oke, lihat fungsi bahasa di sini menurut Aristoteles. Tadi menurut yang saya ambil dari ahli lain sudah ya. Saya kirim juga PPT-nya. Yang pertama fungsi menurut Aristoteles, fungsi bahasa ini Mas Pras itu yang mana? Alat untuk dan perasaan manusia. Oke, menurut Karl Raimund Popper, yang pertama fungsi ekspresif, yaitu fungsi mengungkapkan atau menyatakan diri. Oke, saya mengatakan bahwa di angkatan mahasiswa UT Taiwan angkatan 9 semuanya rajin-rajin belajar. Oke. Tadi saya belum online semuanya, bukan semuanya, sebagian besar sudah online. Nah, berarti saya ekspresif. Nah, saya senang dengan hal ini. Itulah
mengungkapkan atau menyatakan di diri. Oke, fungsi sinyal yaitu fungsi mereaksi, menjawab, dan memberi tanggapan. Deskriptif yaitu apa? Memberi gambaran. Nah, bisa digarisbawahi. Jadi sebenarnya membaca itu bisa dengan membaca cepat, ya kan? Nah, deskriptif langsung garis bawahi aja, menggambaran. Nah, argumen yaitu memberikan alasan. Kan cepat itu bacanya. Terus menurut Buhler, seorang sarjana Jerman, membedakan tiga fungsi bahasa. Yang pertama, Apple, yaitu fungsi memerintah, ya kan? Nah, oke, memerintah. Kemarin saya ada memerintah kalian nggak? Ada, dengan mengerjakan tuh tugas. Itu memerintah. Menurut Ausdruck, yaitu fungsi Ausdruck, yaitu fungsi mengungkapkan suasana hati. Tadi suasana hati saya sudah saya ungkapkan. Jika kamu adalah bulan, saya adalah bintang, maka kita akan menyinari dunia, ya kan? Nah, itulah dia fungsi Ausdruck. Yang ketiga adalah fungsi Darstellung, yaitu fungsi yang mengacu objek tertentu yang berada di luar penutur. Oke, tadi ini Halliday, tadi sudah saya katakan ya, menurut Halliday yang pertama instrumental, yang kedua regulatory, yang ketiga interaksional, yang keempat personal, yang kelima heuristik. Oke, sudah. Imajinatif dan informatif. Oke. Oke. Lihat bukunya halaman 2.16. Semuanya udah lihat? Sudah lihat? Oke. Jelaskan tentang hakikat bahasa. Yang bisa siapa? Oke, dengan Mbak siapa nih? Siapa Ebi ya? Siapa? Ini suaranya kurang jelas. Oke, Mbak Esti, iya benar. Oke. Hakikat bahasa. Banyak hakikat bahasa. Terserah kita mengungkapkan yang mana asalkan sesuai dengan pengertian bahasa itu. Oke. Berikan contoh sifat bahasa yang indah. Saya mau tanya Mas Sukamto, ada nggak? Oke. Buatkan satu contoh sifat bahasa yang indah. Bisa? Hmm. Oke, itu ditujukan kepada siapa? Oke. Oke. Bagus sekali ya. Mbak Har tadi ini nggak senang ya? Ya harusnya dengan senang ya. Nah, sebaiknya dengan senang ya. Oke, saya mau tanya Mas Waroto bisa dengar nggak? Oke, oke. Mbak Suwarni aja. Mbak Suwarni ada di sini yang tadi izin ya. Oke, oke. Ketika tadi, tadi Mas Mas siapa tadi yang ngomongnya? Tuh,
Sukamto. Mas Sukamto tadi mengungkapkan perasaannya kepada siapa? Oke, sekarang Mbak Hartati yang memberikan contoh yang dinamis. Yang dinamis. Sifat bahasa yang dinamis. Buat contohnya. Halo, ini ribut ribut sekali nih. Halo Mbak, Mbak Hartati. Itu suaranya tolong di mute. Halo Mbak Hartati. Coba sebutkan contoh sifat bahasa yang dinamis. Ayo. Yang halo. Ayo siapa yang bisa? Lihat bukunya halaman 2.10. Oke, siapa tuh? Mas Sukamto ya? Ayo, apa tuh? Oke. Soekamto, sekarang jadi Sukamto. Itu dia perubahan ejaan dalam bahasa Indonesia. Lihat tabel 21. Bujangan. Sekarang bujangan, ya kan? Nah, lihat lagi perubahan makna. Sarjana. Oke, nanti mbaknya dan masnya akan sarjana. Kalau dahulu, sarjana itu adalah orang yang cerdik dan pandai. Ya kan? Oke. Kalau sekarang, sarjana itu adalah lulusan perguruan tinggi. Benar nggak? Halo? Bisa? Oke, contohnya seperti ini. Saya mau ke belakang dulu. Itu mengatakan apa itu? Oke, iya. Kalau sekarang saya mau pergi itu dia perkembangan ya kan. Kalau dulu saya mau ke belakang, berarti ya udah ke belakang rumah. Kalau sekarang saya mau ke belakang itu lebih mengatakan kesopanan. Kata itu berkembang. Oke. Mbak Hartati pilih siapa nih sekarang? Oke, Mas Prasetyo, sebutkan contoh sifat bahasa yang arbitrer. Iya. Ayo. Yang mana tuh yang kayak tadi? Yang kayak tadi itu aja. Ayo. Itu arbiter nggak? Iya. Mana suka. Nah, kalau masnya ngomong seperti itu kepada teman-temannya yang alayers, bisa nggak? Bisa kan? Nggak ada larangan ya kan? Nah, tetapi kalau ketika masnya berbicara seperti itu ketika bekerja, bisa nggak? Tidak bisa. Oke. Nah, silap ya, kilaf ya kan? Nah, Saiful Jamil yang mana nih? Yang kilaf ya? Nah, itu cuma bercanda ya. Oke. Contoh sifat bahasa yang produktif. Produktif tadi itu di mana?
Oke, lihat di halaman 2,8, 2.8. Fonem. Fonem A misalnya fonem ini mampu membentuk banyak kata dengan cara bekerja sama dengan fonem lain seperti ada, apa, aba, abu, acak, acar, acara, dan lain-lain. Kelompok fonem B, U, A, T. Kelompok fonem tersebut dapat membentuk kata buat, baut, buta, tabu, batu, tuba. Ya kan? Oke, artinya huruf tersebut fonem itu bisa dibalik-balik sehingga menggunakan makna. Benar nggak? Ada nggak arti kata buat? Ada. Arti kata buat apa? Bikin, ya kan? Baut artinya ada. Baut ada nggak artinya? Ada. Apa itu baut? Saya mau saya mau baut. Benar nggak? Untuk sepeda saya, benar nggak? Benar. Saya mau saya mau batu untuk sepeda saya. Salah? Salah. Oke. Buat baut. Oh iya benar juga ya. Nah, namanya juga tadi bahasa itu adalah manasuka. Nah, saya mau batu buat hancurin sepeda saya. Beri bisa, bisa, bisa. Oke. Buat baut, buta tabu, batu tuba. Itu dia fonem. Selanjutnya adalah morfem. Morfem bebas. Misalnya morfem ajar dapat dibentuk menjadi kata belajar, pelajar, pelajar, mengajar, dan mengajarkan. Artinya ditambahkan morfem. Morfem ini ada imbuhannya boleh dan akhiran ya. Morfem terikat misalnya perfect man dapat membentuk kata mencari, mencuci dari kata cuci ya, mencari dari kata cari. Selanjutnya kalimat, susunan kalimat kami pagi ini membaca koran dapat diubah susunannya menjadi membaca koran kami pagi ini. Itu logat Medan ya. Nah, itu logat Medan tuh. Membaca koran kami pagi ini. Jadi kalau orang Jawa, pagi ini kami membaca koran, ya kan? Nah, atau kami membaca koran pagi ini. Nah, oke, itulah contohnya. Ada yang mau tanyakan? Bisa kita akhiri kelasnya? Kalau apa tuh? Oke, apa yang mau tanyakan? Apa yang mau ditanyakan? Eh, halaman berapa tuh? Yang mana? Nah, terus? Oh, ejaan Vanopusen. Oke, lihat bukunya. Oke, lihat bukunya tabel 210. Sudah? Jadi kalau Van Nopusen itu dia menggunakan U diganti dengan OE. Benar nggak? U jadi Soekamto itulah Van Nopusen. Sedangkan Suwandi adalah Sukamto. Nah, EYD-nya apa? Ya Sukamto juga gitu. Nah, contohnya ada nggak perbedaan antara boetjangan, budjangan, dan bujangan? Ada kan? Di sini kata boetjangan OED, sedangkan di bujangan kata UD, sedangkan di EYD huruf D-nya dihilangkan bujangan. Nah, menjuetji, mencuci, menyuci, mencuci. Ya kan? Oke, itulah dia Vanopusen. Vanopusen itu ada kalimat, bukan kalimat, ada huruf U-nya yang diganti menjadi O, ya kan? Jadi kalau mengatakan susu apa? Kalau Vanopusen, soe soe.
Oke. Jadi itu ya. Jadi kalau dia kita pakai bahasa Van Opsen, aku mau minum susu. Akoe maoe minoem soe-soe. Itulah dia Van Opsen. Oke? Oke, bisa dipahami ya? Oke, ada yang mau tanyakan sebelum kita akhiri kelasnya? Van Opsen. Sebenarnya Van Opsen itu artinya dulu, sejak dulu. Itu perkembangan itu. Nah, itu dia berasal dari kata Belanda, van, Vanophusen. Makanya ketika penjajahan Belanda, suara siapa itu? Ketika penjajahan Belanda, maka Soekarno, seperti itu kan bahasanya kan? Nah, ingat aja van itu dia identik dengan Belanda. Jadi Vanophusen itu adalah ejaan ketika zaman penjajahan Belanda. Sedangkan Suwandi itu adalah lebih ke Jawa. Sedangkan EYD adalah bersifat nasional. Oke. Jelas enggak? Ya, yang mana? Ada lagi yang Hah, oke. Oke, oke. Morfologi, fonologi, semantik gitu ya. Oke. Dengan siapa nih yang bertanya? Dengan siapa? Oke, dengan Mbak Dia. Oke, sebenarnya semantik. Pernah nggak dengar kata semantik? Pernah. Semua kata ini pernah nggak didengar? Pernah. Oke. Kita lihat apa itu pengertian semantik. Kita lihat juga apa itu pengertian mana tadi nih? Morfologi, sintaksis. Oke. Fonologi. Ingat aja fon, fone, ya kan? Apa itu fon? Telepon, fon. Pengucapan, oke. Selanjutnya kalau dikatakan morfologi, berarti fonologi itu berdasarkan apa? Penguca, pengucapan. Nah, itu dia fonologi. Ingat aja fon, ya kan? Oke. Jadi kalau dikatakan fonologi yaitu mempelajari satuan bunyi atau fonem. Fonem berarti fonologi ataupun fonem. Contohnya tadi bunyi, ya kan? Nah, sedangkan yang kedua adalah morfologi. Kalau dikatakan morfologi, ingat aja morfem, ya kan? Oke. Struktur interkata dengan satuan-satuan morfem sebagai pembentuknya. Artinya di sini struktur intern kata, struktur yang berada di dalam kata tersebut. Nah, arti dari kata, itulah artinya morfologi. Pengertian secara arti kata, intern. Bisa ya? Selanjutnya kalau dikatakan dia sintaksis, ya kan? Nah, oke.
Kalau dikatakan dia sintaksis, ada yang tahu nggak? Ayo apa tuh? Yaitu ada kajiannya, ada fungsi, ada kategori, ada peran. Makanya sintaksis itu biasanya ada subjek, ada predikat, dan ada objek ataupun keterangan. Itu dia sintaksis. Oke, satu lagi ada lagi nggak ya? Semantik ya. Oke, kalau semantik ini tadi yang kita pelajari. Oke, istilah semantik ini dia seperti apa ya saya katakan? Hmm, sebentar ya. Semantik ini dia leksiologi. Tahu nggak leksiologi? Artinya linguistik terapan. Oke. Contohnya itu tadi bank. Menjadi orang Indonesia sering menggunakan apa yuk? Bank. Ah, itulah dia semantik kata serapan. Bisa kosakata dari bahasa asing. Contoh tadi bank jadi bank ya kan? Ah, oke, ada lagi yang mau tanyakan? Paham ya? Halo. Ya. Hmm. Oh, kalau monosemantik, kalau mono itu artinya apa? Satu kan? Jadi kalau satu berarti dia walaupun bahasa asing tetap satu. Contohnya seperti ini. Laptop. Oke, bahasa Indonesia nggak laptop? Iya. Bahasa Inggris nggak laptop? Iya. Oke, contoh yang lain gini. Kom- komputer itu bahasa apa? Indonesia nggak? Komputer itu bahasa Inggris nggak? Kom berarti itu dia monosemantik yang fonologinya eh fonologi bukan penulisannya berbeda. Contohnya tadi bank dan bank itu adalah apa? Itu itu monosemantik atau semantik? Monosemantik satu, tetapi fonologinya berbeda. Oke. Bisa ya? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo. Sudah beragam. Contohnya tadi dia pergi semalam, saya pergi kemarin, ya kan? Nah, beragam dia kan? Artinya bahasa itu dapat pengertiannya bisa beragam. Nah, jadi contohnya kalau di bahasa Batak sampean, sampean itu apa? Kamu. Jadi kalau saya mengatakan sampean itu bisa saja sudah sampai atau sudah tiba. Nah, bisa kan? Itu dia variatif.
karena pengaruhnya bahasanya berbeda-beda, variatif. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada kita akhiri ya. Oke. Jadi untuk minggu ini tugasnya tidak ada. Saya kasih tugas minggu depan ya. Oke. Oke. Nanti saya kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada kita akhir ya. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas waktunya juga. Tetap semangat belajarnya ya. Oke. Selamat beristirahat. eh Besok kan kerja. Oke, selamat istirahat. Terima kasih. Oke, 谢谢。